20.000 orang Amerika menerima Islam. Dan setelah 11 September, aku di sana tanggal 9, jadi 2 hari sebelum aku pergi. Kalau tidak aku mungkin... aku ada di Inggris. Dan setelah 11 September, dalam jangka waktu 5-6 bulan, begitu banyak acara di Inggris yang membicarakan masalah terorisme. Hal itu baik. Perbuatannya jahat, sangat buruk. Apa yang dilakukan orang itu? Perbuatannya memang sangat buruk. Tapi dampak yang dibuatnya membuat orang-orang di sana ingin membaca Al-Quran secara menyeluruh. Saat ini di Amerika, statistik dari surat-surat kabar yang utama di Amerika, bahwa New York Times mengatakan, Amerika bertanya-tanya, bisakah saya mempunyai kitab seperti orang Muslim? Mereka tidak tahu Al-Quran kitab suci, tapi mereka ingin membaca kitab orang Muslim. Ini baik. Pada waktu Anda berinteraksi dengan kebenaran, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Isra bab 17 ayat 81. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kita harus menggunakan sumber kepandaian kita, sumber akal sehat kita, yang mengendalikan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Dia memberikan janji di Al-Quran di berbagai tempat berbeda. Dalam surat At-Taubah bab 9 ayat 33, surah Al-Saf bab 61 ayat 9, dan juga surat Al-Fatah bab 48 ayat 28 mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli, bahwa Allah telah mengutus rasulnya dengan bimbingan dan kebenaran untuk menyebarkan Islam ke segenap umat manusia. Dan Islam adalah agama yang hak dan lengkap untuk umat manusia. Dan Allah berkata, apabila ada orang tidak beriman tidak menyukainya. Jawabannya di surat Al-Fatah 48 ayat 28. Wa kafa billahi sahida. Cukuplah Allah sebagai saksi daripadanya. Pembicaraan akan saya akhiri mengenai topik terorisme jihad dari sudut pandang Islam dengan kutipan dan pernyataan dari Adam Pearson yang berkata, mereka yang khawatir bahwa suatu hari nanti senjata nuklir akan jatuh di tangan para penganut, mereka tidak menyadari bahwa bom Islam telah dijatuhkan. Bom itu jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zakir Naik. Sekarang kita minta saudara kita untuk memberikan penghormatan kepada pembicara utama kita hari ini, Dr. Zakir Naik, dan juga tamu-tamu kehormatan. Sekarang kita akan memulai bagian acara yang lebih menarik dalam program ini, yaitu acara tanya jawab. Mohon bertanya secara bergiliran. Ada pertanyaan pertama? Dr. Zakir, nama saya Wazikar. Saya beragama Kristen. Kami diberitahu bahwa pengikut pada saat perang salib terhitung sebagai perang suci. Saya orang Kristen, Pak. Kami diberitahu bahwa pengikut di perang salib juga ikut serta di dalam perang suci. Tapi setelah menonton filmnya, saya melihat betapa banyaknya terorisme yang mereka lakukan pada muslim yang tidak berdosa. Apakah menurut Anda terorisme itu dimulai dari perang salib tersebut? Apakah ini cara lain suatu kelanjutan tentang pertentangan terhadap muslim selama beberapa abad ini? Tapi
terorisme kini kelihatannya sangat berbeda. Mengapa negara-negara barat setelah perang salib kini malah mengejar terorisme? Bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaan yang bagus. Dari seorang Kristen yang berkata bahwa dia diberitahu bahwa perang salib adalah perang suci, dan orientalis pun menggunakan kata perang suci untuk mengartikan jihad. Padahal pemakaian kata perang suci atau perang salib hanya agar orang-orang mau bergabung dalam tindakan spiritual. Dan saudara-saudara kita yang jurnalis ini telah menyadari bahwa perang salib tidaklah lebih dari teror terhadap muslim yang tidak berdosa. Tapi saya tidak akan membicarakan itu, saya hanya akan bicara tentang konsep Islam. Karena saya tidak akan membicarakan sisi negatif dari agama lain manapun. Seperti yang saya bilang tadi, semua agama sedikit banyak pernah membicarakan soal berperang. Karena itu saya tidak akan menyentuh agama lain. Bukan itu tujuan saya ada di sini. Tapi jika Anda bertanya, saya harus menjawabnya. Ya, Anda benar. Perang salib memang menteror muslim-muslim yang tidak berdosa. Hal itu berlanjut sampai sekarang. Hal yang dulu mereka lakukan, sekarang pun nampaknya mereka lakukan pada orang-orang muslim. Jika Anda lihat, dunia kini memperhatikanmu. Kita lihat dunia sekitar kita. Berapa banyak orang yang menerima Islam, agama yang paling cepat berkembang di dunia. Mungkin ada pengalaman buruk di belahan bumi lain. Selalu ada kambing hitam di suatu masyarakat. Tapi kita tidak akan bisa menunjukkan secara jelas di dunia manakah ada orang yang memaksa non-muslim untuk menerima Islam. Tidak ada. Malah, mereka dikecam karena sebagai muslim. Hal ini hanya bisa diselesaikan jika Anda kembali ke Alkitab. Jika Anda baca Alkitab, ada ayat dalam Injil Matius bab 5 ayat 40 sampai 41. Berkata, apabila seorang memukul pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Jika ada yang memukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jika ada yang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 20 mil. Jika ada yang meminta bajumu, berikan semua pakaianmu. Itulah pesan Yesus, anak dari Tuhan. Dia mengajarkan semua ini dan berfirman, kasihilah saudaramu. Jika Anda menganalisa dan Anda kembali kepada firman Tuhan, saya tidak menemukan agama manapun yang memerintahkan kita untuk memusuhi orang muslim. Karena itulah saya berkata, semua orang perlu kembali ke kitab yang menurutnya paling suci, kitab manapun juga. Jika kita kembali ke kitab kita, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Imran bab 3 ayat 64. Ta'allau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah berpegang pada suatu ketetapan. Ketetapan apa yang pertama? Allah na'budu illallah. Kita hanya menyembah Allah. Dalam pembicaraan besok, dalam topik keharmonisan universal, bagaimana cara kita mendapatkan keharmonisan dengan kembali ke kitab suci. Karena saat kita kembali ke kitab suci, kita akan lihat konsep keharmonisan ada dalam kitab suci. Terima kasih. Halo, nama saya Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan nama Allah, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dengan Nabi Muhammad Rasulullah, semoga damai bersamanya. Sebenarnya saya non-muslim, tapi saudaraku di sana, dia memeluk agama Islam. Di dalam keluarga, dia sering menyebabkan banyak kekacauan dengan orang tuanya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Sebenarnya, saya masih keturunan dari keluarga Utlah. Dan saat ini mereka... Maaf saudara, maaf memotongmu. Tapi ini bukan waktunya berpidato. Kami dalam sesi tanya jawab. Tolong bertanya dengan jelas dan tepat. Tolong sebutkan pertanyaanmu. Saat bertanya, tolong secara jelas. Jadi saya bisa mulai menjawab. Dan untuk para non-muslim lainnya, saya hanya ingin berkata, jika ada yang ingin bertanya, baik mengenai topik atau bukan, saya persilahkan. Karena saya rasa ini kesempatan baik, saya akan menjawab pertanyaan apa saja. Saya akan berusaha menjawab sebisanya. Jika dari non-muslim, saya dengan senang hati menjawab pertanyaan baik dalam topik ini ataupun bukan, tentang agama apapun. Silakan Anda lanjutkan. Ya, saya minta maaf sudah membuang waktu. Ini mengenai situasi sebelum kejadian 11 September dan sesudah kejadian itu. Dari kejadian pengeboman di kedutaan Amerika. Osama bin Laden, satu-satunya hal yang dibicarakan orang adalah Osama bin Laden dan Islam. Mereka hampir menyamakan Islam dengan Osama bin Laden. Saudara-saudaraku suka berkata, Islam berbeda dan Osama bin Laden pun berbeda. Ini pertanyaan saya. Sebagai peneliti Islam, sebagai ilmu keagamaan,
dan penganut Islam sebagai agama dari Tuhan, maka apakah